Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ketemu di Nova Nindi Channel. Oke, di pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi tentang turunan fungsi aljabar. Kalau kemarin di pertemuan sebelumnya kalian membahas materi tentang turunan fungsi aljabar dengan konsep limit. Kali ini kita akan membahas ada rumus apa saja sih di turunan fungsi aljabar. Jadi di sini sudah Ibu tuliskan ada kurang lebih 7 bentuk ya, atau 7 rumus dari rumus fungsi aljabar. Bentuk yang pertama adalah jika fx sama dengan k. Jadi k di sini adalah konstanta ya, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Jadi simbol dari turunan kemarin adalah aksen ya. Jadi turunan dari fungsi fx-nya sama dengan 0. Untuk bentuk yang kedua adalah jika si fx-nya sama dengan ax. Jadi a itu adalah koefisien di depan variabel x. Maka f aksen x atau turunan dari fungsi fx ini adalah a saja. Kemudian yang nomor 3, jika fx-nya sama dengan ax pangkat n. A tadi adalah koefisien dan n adalah pangkat dari si variabel x ini. Maka turunan dari fungsi fx sama dengan a dikali dengan n. N-nya kita kalikan ke depan dengan a ya. Jadi a dikali n, x-nya. Nah, pangkat di sini n-nya kita kurangi dengan 1. Bentuk yang keempat adalah jika hx sama dengan fx plus minus. Maksudnya adalah bisa ditambah atau dikurang ya. Jadi fx itu adalah fungsi fx kemudian ditambah dengan fungsi gx, bisa ditambah ataupun bisa dikurang gitu ya. Maka turunan dari fungsi hx adalah f aksen x ditambah atau dikurang dengan g aksen x. Jadi kalau ada dua fungsi seperti ini itu ditambah ataupun dikurang, maka turunan dari fungsi tersebut adalah turunan masing-masing dari fungsi ini. Jadi turunan dari fungsi fx itu apa? Ditambah dengan atau dikurang dengan fungsi gx itu turunannya juga apa? Tinggal nanti disederhanakan lagi. Bentuk yang kelima adalah jika hx-nya sama dengan ux dikali dengan fungsi fx ya. Jadi ada fungsi u dengan ada fungsi v gitu ya. Maka hx atau h aksen x-nya turunan dari fungsi h-nya adalah, jadi kalau bentuknya ada dua fungsi yang dikalikan, maka penjabarannya akan menjadi u aksen x dikali vx ditambah dengan ux dikali v aksen x. Cara mudahnya adalah kalau ada dua fungsi ini u dikali v, maka turunannya adalah u aksen v ditambah u v aksen gitu ya cara mudahnya. Bentuk yang keenam adalah jika ada hx. Kalau yang bentuk kelima adalah perkalian, bentuk yang keenam ini adalah pembagian. Ada fungsi ux dibagi dengan fungsi vx, maka turunannya akan menjadi u aksen x dikali vx dikurang u aksen dikali v aksen x dibagi dengan vx dikuadratkan. Bentuk yang ketujuh adalah jika ada fx, itu bentuknya adalah ux pangkat n. Jadi beda ya. Kalau yang kedua tadi hanya ada ax saja, atau bentuk yang ketiga ada ax pangkat n. Jadi ada koefisien ini. Nah, tapi bukan berupa fungsi gitu ya. Nah, kalau yang bentuknya ini itu berupa fungsi. Jadi ux pangkatnya n, maka turunan dari fungsi fx-nya adalah n. Ini n-nya kita kedepankan. U aksen atau ux-nya n-nya dikurang 1 dikali dengan turunan dari fungsi u itu sendiri, jadi u aksen x. Oke. Biar lebih jelasnya kita buat contoh dari masing-masing rumus tersebut ya. Contoh yang pertama, jika fx sama dengan k, maka f aksen x-nya sama dengan 0. Kita ambil contoh, misalkan ada fungsi fx sama dengan k. K itu tadi konstanta ya, misalkan adalah 5. Yang ditanya adalah berapa sih turunan dari fungsi x ini. Jadi kalau dia konstanta 5, maka langsung aja jawabannya adalah 0. Kalau misalkan kalian punya lagi fx-nya sama dengan 10.000, nah 10.000 ini kan gak ada variabelnya, berarti dia konstanta, maka turunannya akan menjadi berapa? Ya 0 juga gitu ya. Jadi berapapun angka, ketika dia konstanta, dia tidak memiliki variabel, maka turunannya adalah sama dengan 0. Kita lanjut sifat yang kedua atau bentuk yang kedua, fx sama dengan ax, maka turunannya jadi f aksen x sama dengan a. Kita ambil contoh, misalkan ada fungsi fx sama dengan a-nya kita ambil misalkan 3x begitu ya.
Nah, kalau dia bentuknya 3x, A-nya itu adalah 3, kemudian X-nya ya tetap variabel X saja. Maka f aksen X-nya akan menjadi, lihat, kalau ini AX, maka turunannya akan menjadi A saja. Berarti A-nya berapa ini? 3. Oh, ya sudah, jawabannya selesai seperti itu ya. Jadi kalau misalkan kalian punya bentuk seperti ini lagi, misalkan ada 15x, maka turunannya akan menjadi fx sama dengan 15 gitu ya. Kita lanjut ke bentuk yang ketiga. Bentuk yang ketiga adalah jika fx sama dengan ax pangkat n. Bedanya dengan yang pertama, kalau ini tadi pangkatnya cuma ada 1 gitu ya. Kalau pangkat 1 itu tidak pernah ditulis ya, tapi sebenarnya ada pangkatnya 1. ax pangkat n, maka turunannya jadi f aksen x a n dikali n min 1. Kita misalkan ada soal seperti ini, fx nya sama dengan 10x pangkat 3, misalkan seperti itu ya. Berarti kita cari f aksen x nya itu berapa sih? Jadi 10 itu sebagai a, kemudian ini variabel x nya, n itu berarti di sini pangkatnya adalah 3. Berarti kan kita akan rubah bentuknya jadi ini tadi sebagai A, ini tadi sebagai N kan? Berarti kita akan rubah bentuknya kan jadi A dikali N, X, N min 1, begitu ya. Jadi A-nya adalah, A-nya 10 dikali N-nya berapa? N-nya nih 3, X, nah ini 3 dikurang 1, 3 dikurang 1, maka akan jadi 10 dikali 3 adalah 30, X, 3 dikurang. Kita lanjutkan bentuk yang keempat. Oke, bentuk yang keempat itu adalah jika hx sama dengan fx plus minus gx ya. Jadi bisa bentuk penjumlahan dan bisa bentuk pengurangan, maka turunannya adalah turunan dari masing-masing fungsi tersebut. Jadi kalau fx berarti f aksen x, kemudian gx berarti g aksen x. Kita coba dulu. Misalkan ada fungsi fx nya sama dengan 3x kuadrat ditambah 1, kemudian ada fungsi gx nya sama dengan 5x pangkat 3 ditambah 2x, begitu ya. Yang ditanya adalah fungsi h aksen x, berarti fungsi turunan dari dua fungsi ini ya. Berarti kita cari turunan ini kan tadi ketemunya f aksen x ditambah g aksen x. Jadi ada fungsi ini dengan fungsi ini ditambahkan, yang ditanya adalah turunan dari fungsi tersebut gitu ya. Nah, caranya pertama adalah kita cari dulu turunan dari fungsi fx-nya ini. Berarti f aksen x sama dengan, lihat di sini bentuknya 3x kuadrat ditambah 1. 1 tadi sifat yang pertama ya, atau bentuk yang pertama. Kemudian 3x kuadrat itu bentuk yang ketiga. Jadi ini kita gabungkan, berarti fx-nya sama dengan 3x kuadrat. Ini tadi a, ini n ya. Berarti a dikali n yang ini tadi. Berarti a dikali n, maka dia turunannya akan menjadi 3 dikali 2 x 2 kurang 1. Nah ini tadi konstanta, kalau konstanta kan diturunkan ketemunya 0, berarti ditambah dengan 0 gitu ya. Maka fx nya akan jadi 6x, 2 dikali 3 6, 2 dikurang 1 1 ya. Jadi kalau pangkat 1 nggak boleh tulis, berarti f aksen x nya adalah 6x. Kemudian gx-nya sama dengan g aksen x-nya sama dengan turunan dari sini, berarti 5 dikali 3 x pangkat, ini 3 nya dikurang 1, berarti 3 kurang 1 ditambah ini 2x, berarti ax ya, turunannya akan menjadi 2 saja. Maka 5 dikali 3 15, x 3 dikurang 1 adalah 2 ditambah 2. Udah ketemu nih, ini f aksen x, ini g aksen x, ya sudah, kita tinggal tambahkan saja. Kita tambahkan saja, kita lanjutkan di sini ya. Nih, kita lanjutin di sini. Berarti h aksen x sama dengan
F aksen X ditambah G aksen X. Maka tadi F aksennya adalah 6X ya. 6X ditambah dengan G aksennya 15X kuadrat ditambah 2. Nah, penjumlahannya kita tulis pangkat yang paling tinggi dulu di depan ya. Maka jadinya 15X kuadrat ditambah 6X ditambah 2 gitu ya. Selesai. Nah, sekarang gimana sih kalau kalian harus mencari turunannya ketika dia dikurangi? Ya sama saja. Kalau bentuknya dikurangin kan maka akan jadinya seperti ini. H aksen X sama dengan F aksen X dikurang dengan G aksen X gitu ya. Ya fungsinya tinggal dikurangin aja. Jadi 6X dikurang dengan 15X kuadrat ditambah 2. Ini minnya punya semua ke dalam ya, berarti jadi 6X min 15X kuadrat min 2. Maka kita susun sesuai dengan pangkat tertinggi. Min 15X kuadrat ini plus 6X dikurang 2. Begitu. Kita lanjutkan sifat yang kelima berarti ya. Nah, sifat yang kelima ketika ada perkalian dua fungsi, maka jawabannya adalah atau turunannya adalah H aksen X turunan dari fungsi U dikali dengan fungsi V, terus kemudian UX dikali dengan turunan fungsi V gitu ya. Nah, kita coba kita lanjutin untuk contoh yang nomor 5. Contoh yang nomor 5 adalah bentuk perkalian ya. Kalau ada perkalian misalkan ini ada fungsi Hx, itu adalah perkalian dari Ux dikali dengan Vx. Mintanya berapakah H aksen X nya gitu ya. Nah, kita misalkan fungsi Ux nya adalah misalkan 5x, kemudian V dari fungsi V nya adalah misalkan 3x kuadrat min 1 gitu ya. Nah, untuk mencari H aksen X sendiri adalah U aksen X dikali Vx ditambah UX dikali V aksen X gitu ya. Jadi mudahnya adalah U aksen V ditambah U V aksen gitu ya. Nah, berarti di sini kan ada aksen atau turunan dari fungsi U, kemudian di sini ada turunan dari fungsi V. Berarti kita kerjakan dulu nih. Kalau ada UX berarti kita cari turunannya, berarti U aksen X-nya adalah 5X. Ini kan tadi bentuknya N ya, berarti A dikali N, turunannya akan menjadi A saja, berarti sama dengan 5, kemudian ini V aksen X sama dengan 3X kuadrat min 1. Ini tadi bentuknya AX pangkat N ya, berarti tinggal A dikali N, berarti 3 dikali 2 ya, 3 kali 2 adalah 6X, N-nya dikurang 1, 2 dikurang 1 adalah 1. Pangkat 1 nggak usah ditulis ya. Kemudian ini adalah konstanta, berarti kalau konstanta hasilnya adalah 0. Berarti U aksennya ketemunya 5, V aksennya ketemunya 6X. Kita substitusikan saja ke sini. U aksen X berarti 5 ya. 5 dikali dengan fungsi Vx. Fungsi awalnya, Vx-nya adalah ini 3x kuadrat min 1. 3x kuadrat min 1 ditambah dengan UX fungsi awalnya, UX nya adalah 5x ya, 5x dikali dengan V aksen X turunan dari fungsi V adalah 6x gitu. Jadi kita kalikan 5 dikali 3x kuadrat, 5 kali 3 15, x nya kuadrat, 5 dikali min 1 min 5 ditambah 5x dikali 6x, 5 dikali 6 adalah 30, x dikali x adalah x kuadrat. Nah, ini masih bisa kita sederhanakan, ini x pangkat 2, ini x pangkat 2, kita selesaikan. 15x kuadrat ditambah 30x kuadrat berarti jadinya 45x kuadrat dikurang dengan 5 gitu. Jadi turunannya dari fungsi perkalian seperti ini. Nah, kita masuk bentuk yang ke-6 ya. Bentuk yang ke-6 adalah bentuk pembagian dari fungsi Hx. Jadi kita pakai fungsinya, fungsi soal yang nomor 5 aja ya, fungsi Ux dengan fungsi Vx-nya. Tapi bentuknya bukan perkalian tapi pembagian. Jadi ada Ux dibagi dengan Vx, maka H aksen X-nya tadi sudah dijelaskan di awal adalah
U aksen X dikali Vx dikurang dengan Ux dikali V aksen X dibagi dengan fungsi Fx yang dikuadratkan. U aksen X-nya tadi kita sudah dapat 5 ya. Kita substitusi saja di sini 5 dikali Vx-nya adalah fungsi awal 3x kuadrat min 1. Kita taruh di sini ya. 3x kuadrat min 1 dikurang dengan Ux. Ux-nya adalah 5x. Ini 5x, kemudian dikali dengan V aksen X-nya adalah 6x. Ini kita tuliskan di sini saja. Dibagi dengan Vx, fungsi Vx yang dikuadratkan. Berarti 3x kuadrat min 1 itu dikuadratkan. Kalau sudah, kita sederhanakan 5 dikali 3x kuadrat itu 15x kuadrat, 5 dikali min 1 itu min 5, min ini 5x dikali 6x itu 30x kuadrat. Jadi min 30x kuadrat. Dibagi dengan penyebutnya 3x kuadrat min 1 pangkatnya 2. Yang bawah biarkan tetap seperti ini ya, kita sederhanakan yang atas saja. Jadi kita susun sesuai dengan pangkat tertingginya 15x kuadrat, ini pindahkan ke depan jadi min 30x kuadrat, min 5 nya kita putar saja, jadi konstantanya di belakang. Penyebutnya tetap sama ya, 3x kuadrat min 1 pangkatnya 2. Kemudian ini 15, ini pangkatnya sudah sama, bisa sederhanakan ya. 15 dikurang 30 min 15x kuadrat dikurang 5, penyebutnya adalah 3x kuadrat min 1 pangkatnya 2 gitu ya. Selesai. Kita lanjut bentuk yang terakhir atau yang nomor 7. Yang nomor 7 adalah ketika ada fungsi fx sama dengan ada fungsi ux yang dikuadratkan atau dipangkatkan n gitu ya. Berarti f aksen x-nya tadi akan sama dengan n dikali dengan ux, ini di n-1 dikali dengan u aksen x. Nah, kita ambil contohnya, misalkan ada fungsi ux-nya adalah 5x kuadrat plus 2x plus 1 begitu ya. 5x kuadrat plus 2x plus 1 itu adalah fungsi dari ux-nya. Nah, fungsi ux-nya ini kita turunkan dulu. Ini dipangkatkan dengan 2 gitu ya. Jadi fungsi ux-nya ini dipangkatkan 2 gitu ya. Jadi ini bukan ux sih jatuhnya. Kita tuliskannya ini fungsi u saja, kemudian fx-nya ini fx ya berarti ya, fx gitu ya. Jadi ada fx, soalnya 5x kuadrat plus 2x plus 1 pangkatnya 2. Jadi ini fungsi u, kita tulis ya, ini jadinya fungsi u, kemudian ini n. Kita mau cari turunannya ya, berarti fx sama dengan n-nya, lihat n-nya itu 2 ya, kita pindahkan ke depan. 2 dikali dengan ux-nya 5x kuadrat ditambah 2x plus 1, n-1, 2 dikurang 1 adalah 1. Jadi nggak usah ditulis kalau pangkatnya 1 ya. Dikali dengan turunan dari fungsi u sendiri. Fungsi u ini tadi adalah 5x kuadrat ditambah 2x plus 1. Turunannya berarti 5x kuadrat itu turunannya akan jadi 5 dikali 2 10x ditambah 2 ya. Jadi turunan dari fungsi u nya adalah ini, maka akan sama dengan ini 2 dikali 5x 10x kuadrat, 2 dikali 2x adalah 4x ditambah 2 dikali 1 adalah 2 dikali dengan 10x ditambah 2. Kalikan seperti biasa saja. Jadi 10x kuadrat dikali 10x itu akan jadi 100, x pangkatnya 3. 10x kuadrat dikali 2 berarti 20x kuadrat. 4x dikali 10x ini 40x kuadrat. 4x dikali 2 itu 8x ditambah 2 kali 10 20x ditambah 4. Kita sederhanakan, pangkat tertingginya kan ini ya, 10x pangkat 3, 100x pangkat 3 maksudnya. Ini pangkat 2 berarti bisa gabungin ya, 20 ditambah 40 adalah 60x kuadrat. Kemudian 8 sama 20 karena pangkatnya sama 1 ditambah ya, berarti ya jadinya 20 8x ditambah 4 gitu ya. Jadi bentuk yang ke-7 adalah seperti itu. Jadi
Kalau ada UX pangkat N berarti sama, ini bentuknya kayak tadi, N-nya dikedepanin, kita cari fungsi ini dulu, N dikedepanin dikali dengan fungsi UX, N-nya -1 baru kita kalikan dengan turunan dari fungsi UX sendiri. Bu Eri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.